Bab 58. Sadar diri. Selesai mengurus para semut yang telah mengusiknya, kini Davien dan Vero kembali ke rumah sakit. Davien sudah tidak memikirkan masalah pekerjaannya, yang dia pikirkan hanya satu, yaitu istri dan anaknya. Davien turun dari mobil saat sudah sampai di rumah sakit. Dia berjalan masuk langsung menuju ke ruangan sang istri. Sedangkan Vero memilih melihat keadaan Pak Tony dulu sebelum dia juga ikut ke ruangan Vera. Davien mengedarkan pandangannya ke dalam ruangan yang terdiri beberapa orang. Ada mama mertua, Momi dan ketiga sahabat Vera, Aldi dan Ricky juga ada di sana. Satu lagi yang tidak ingin Davien lihat yaitu kakak iparnya. "Dari mana aja lu, bukannya jagain istri yang lagi sakit?" Cibir Franz yang sedang duduk di sofa, yang juga diduduki Momi Andin dan Mama Rina. Sedangkan para sahabat duduk di sebelah kanan kiri Vera dengan Aldi dan Ricky juga berdiri sana. Davien tampak cuek, enggan menyahuti perkataan Franz. Dia melanjutkan mendekati sang istri. Para sahabat Vera langsung bangun dan memberi ruang untuk Davien. "Sabar ya Vien." Cuma itu kata yang bisa diucapkan kedua sahabatnya. Davien hanya mengangguk. Dia langsung mencium kening, mata, pipi dan bibir Vera. Terakhir dia mencium perut Vera. "Apa kabar anak papa?" Davien bertanya yang dia tahu tidak akan ada jawaban. Aldi dan Ricky sedikit terkesiap melihat perlakuan Davien yang begitu hangat pada Vera. Intan mencari sesuatu. Dia takut jika orang yang dia hindari selama ini akan muncul di hadapannya, tapi melihat Davien sendiri membuat Intan merasa tentang. "Vien, apa kamu sudah makan?" tanya Momi Andin pada anak semata wayangnya. Davien menggeleng. Sejak kemarin dia memang belum memakan apapun. "Kamu nggak boleh begitu, kamu harus makan," bujuk Mama Rina lagi. Namun Davien masih diam menatap Vera. Hatinya selalu merasa sakit melihat keadaan sang istri. "Iya nak, kalau kamu tidak makan nanti kamu juga ikutan sakit. Nanti kalau kamu sakit siapa yang ngejagain Vera? Kamu tahu kan Vera pasti sangat marah jika melihatmu seperti ini." Momi Andin kembali menimpali ucapan besannya itu. "Nanti kalau dia sakit, nak Franz saja yang menjaga Vera." Lanjutnya lagi. "Tentu tante, Kiae maksudku Vera kan adik Franz, tentu aku akan menjaganya." Mendengar itu Davien langsung bangkit dan mendekati sang Momi. "Jangan harap, aku masih sanggup menjaga istriku," celetuk Davien dengan wajah garangnya. "Nih." Andin langsung memberikan makanan pada Davien. Setelah beberapa saat, Tania, Aldi, Ricky dan Rani pamit pulang. "Tan, lu mau pulang sekarang?" tanya Rani pada Intan. "Gewe nanti aja baliknya, nanti Gewe jadi obat nyamuk jika aku pulang sama kalian, tadi saja aku dianggap patung," jawab Intan dengan muka masam. Dia mengingat saat pergi, Rani menjemput Intan, ternyata mereka barengan sama Ricky. Intan hanya bisa menelan ludahnya saat melihat keromantisan di depannya, dan dia rasa jika Vero tidak akan ke sana, jadi lebih baik dia menemani Vera sebentar lagi. Bagaimanapun Intan merasa menyesal karena telah meninggalkan Vera kemarin. Semua tertawa mendengar perkataan Intan, tapi tidak dengan Franz. Dia begitu gemes melihat muka jutek Intan. Entah sejak kapan dia memperhatikan Intan. "Ya sudah, kami pulang dulu, tante." "Iya nak, hati-hati ya, terima kasih sudah menjenguk Vera." "Iya tante, Vera kan sahabat kita, Tan, kami duluan ya." "Oke, hati-hati kalian." Intan menatap kepergian sahabatnya yang menghilang di balik pintu. Belum sempat mengalihkan tatapannya, mata Intan sudah menangkap seseorang yang masuk bergantian dengan para sahabatnya yang keluar. Orang yang baru masuk juga langsung menangkap tatapan Intan. Akhirnya terjadilah tatap-tatapan, sebelum akhirnya jantung keduanya lari maraton. Sadar dengan tatapan orang tersebut, Intan langsung mengalihkan pandangannya. Intan duduk di samping Momi Andin, karena sofa di sana berukuran besar. "Nah,
kenalkan ini Franz kakaknya Vera. Ucap Ni. Andin memperkenalkan Intan dan Franz. Intan hanya tersenyum dan menerima uluran tangan Franz yang sudah ada di depannya. Franz. Intan. Intan tersenyum manis pada Franz. Dia sudah tahu jika Vera mempunyai kakak saat baru sampai. Mama Rina menceritakan semuanya. Baru setelah itu Franz datang. Franz melihat Intan dengan tatapan lain. Dia seperti tertarik dengan gadis lucu di hadapannya, apalagi melihat senyuman manis Intan. Mereka tidak tahu, seseorang yang baru masuk langsung terbakar melihat siaran langsung antara Franz dan Intan. Dadanya sudah sangat sesak, ingin dia menarik tangan Intan dan membawa Intan sejauh mungkin dari hadapan Franz, namun dia hanya bisa menahannya, dan sebisa mungkin dia bersikap biasa saja. Bagaimana keadaan Pak Tony Franz? Tanya Davien. Dia sudah kembali duduk di sebelah istrinya, setelah selesai makan. Dia sudah melewati masa kritisnya, tapi Pak Tony masih dalam keadaan koma. Syukur kalau seperti itu. Para ibu-ibu juga mengungkapkan rasa syukur karena orang yang menolong anak mereka selamat, meski sekarang masih koma. Intan merasa tidak nyaman karena kehadiran Vero, akhirnya dia pamit untuk pulang. Tante, Intan pamit pulang dulu ya. Ujar Intan pada kedua wanita paruh baya itu. Kok buru-buru? Tanya Mama Rani. Saya lupa Tante, saya ada janji dengan mama saya, alasan Intan. Oh ya sudah, Vero bisa anterin Intan. Tanya Momi Andin. Intan langsung membulatkan matanya, bagaimana bisa dia pulang sama orang yang sengaja dia hindari. Vero langsung kegirangan tapi dia tetap berusaha bersikap cuek. Tidak usah Tante, Intan bisa pulang pakai taksi ini. Intan sudah memesan taksi online Tante. Kamu cancel saja, kalau Vera sadar dia juga akan menyuruh Vero untuk mengantarkanmu. Imbun Nyonya Andin lagi, mengingat kebiasaan menantunya itu. Tidak usah Tante, Intan tidak ingin merepotkan Tuan Vero. Ucapan Intan membuat Vero ngilu, bahkan sebanyak itu alasan Intan untuk menolak bersama dengannya. Jika kamu tidak mau pulang dengan dia, aku saja yang mengantarkan kamu. Tawar Franz yang melihat penolakan Intan, melihat gelagat Intan, Franz tahu jika ada sesuatu di antara mereka berdua. Tidak perlu, Vero kau segera ke kantor, dan kau, pulanglah bersama Vero, dia bisa sekalian mengantarmu. Bukan Intan yang menjawab, melainkan Davien. Intan lagi-lagi membulatkan matanya, namun dia hanya menurut, tidak ada yang bisa membantah perintah Paduka Raja Davien. Davien sengaja menyuruh Vero mengantar Intan, dia ingin mereka kembali dekat, karena Davien melihat Vero sudah menaruh simpati pada Intan. Franz berdecak kesal, dia pun pamit keluar ingin mengecek pekerjaannya yang dia berikan pada Vino. Franz sudah menyuruh Vino untuk kembali ke kotanya untuk mengurus kantor selama Franz menemani sang adik. Vero dan Intan kini sudah berada di dalam mobil, mereka sama-sama diam. Vero sedari tadi ingin berbicara, namun Vero tetaplah Vero, dia tidak tahu harus mengatakan apa. Apalagi mereka sudah sangat lama tidak bertemu, mereka hanya bisa menahan rindu yang terpisah waktu. Vero melajukan mobilnya meninggalkan rumah sakit dan membelah jalan raya, bergabung dengan pengendara lainnya. Apa kau sekarang sudah pandai berbohong? Akhirnya Vero berhasil memecah keheningan di antara merekam, perkataannya sontak membuat Intan melihat ke arah Vero. Maksud Tuan? Tadi kamu bilang jika kamu ada janji dengan mama dan kamu juga bilang jika kamu sudah memesan taksi online, apa sebegitu bencinya kamu padaku hingga bisa membuat alasan sebanyak itu? Tanya Vero yang tahu jika Intan berbohong. Aku, Intan menggigit kuku jarinya, tidak tahu harus mengatakan apa, karena apa yang dikatakan Vero memang benar adanya. Keadaan kembali hening karena Intan tidak menjawab pertanyaan Vero, dan Vero kembali bingung untuk mengatakan apa lagi.
Akhirnya mereka sampai, tanpa menunggu Intan bergegas turun setelah Vero menghentikan mobilnya. Saat ingin membuka pintu mobil, tangannya ditahan oleh Vero. Intan kembali gugup, dia mencoba menarik tangan dari genggaman Vero, namun, Vero menahannya. "Kenapa kamu begitu menghindari saya?" Vero bertanya dengan nada serius. "Kenapa jika denganku kamu begitu ketakutan, tapi jika dengan pria itu kamu bisa tersenyum manis?" Lagi-lagi pertanyaan Vero membuat Intan bingung. "Tuan, lepaskan saya. Saya akan melepaskanmu, tapi setelah kamu menjawab pertanyaan saya." Vero semakin kencang memegang pergelangan tangan Intan, dia bahkan menarik Intan supaya lebih dekat lagi dengannya. "Saya bukan menghindari Tuan, tapi saya hanya sadar diri." Kata-kata itu bagaikan sebilah pisau menusuk hati Vero, perlahan pegangan tangannya mengendur dari tangan Intan. Intan langsung turun, saat tangannya terlepas. "Terima kasih Tuan." Vero hanya terdiam, melihat kepergian Intan sebelum akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi dari halaman rumah Intan. 5 hari sudah berlalu, selama 5 hari itu juga Davien tidak pernah beranjak dari ruangan istrinya, dia terus menemani dan menunggu sang istri bosan dengan tidur panjangnya dan akhirnya membuka mata. Para keluarga mereka bergantian datang, rasanya air mata para keluarga sudah kering melihat tubuh lemah Vera di atas ranjang rumah sakit, bahkan sang kakek dari luar negeri juga sudah pulang saat mengetahui jika cucu menantunya koma, apalagi ada 2 cicit yang sedang dikandung Vera. Davien begitu sabar menjaga dan merawat Vera, setiap pagi dan sore Davien akan mengelap tubuh Vera, dia bahkan tidak membiarkan suster yang melakukannya. Para sahabat Vera juga masih sering menjenguk dirinya, terutama Intan karena memang dia yang paling dekat dengan Vera. Di saat semua orang bolak-balik ke rumah sakit, hanya Vero yang sibuk bolak-balik ke kantor. Selama Davien di rumah sakit, Vero lah yang menghandle segalanya. Malam ini malam ke-6 Vera koma, seperti biasa, jika malam Davien tidak ingin orang lain berada di sini, dia hanya ingin dirinya seorang yang menjaga sang istri. Davien tidak bisa berpura-pura kuat melihat keadaan Vera, dia hanya tidak ingin orang lain melihatnya begitu rapuh, maka dari itu dia hanya ingin dia sendiri karena dia akan melepaskan rasa sesak di hatinya dengan air mata yang mengalir. Dia memandang tubuh yang sudah sedikit kurus, meski selalu diberi asupan melalui selang makanan, namun tubuh Vera semakin melemah dan kurus. Davien tidak sadar jika dirinya lebih terlihat menyedihkan, wajahnya juga sedikit kurus, bulu di sekitar rahang dan mulutnya sudah mulai panjang, begitu juga dengan rambutnya. Davien sudah tidak pernah memperhatikan penampilannya, dia bahkan lupa kapan terakhir bercermin. Davien memegang tangan istrinya, saat ini jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi, Davien masih setia terjaga dengan air mata yang selalu tumpah, apalagi dia mengingat perkataan dokter tadi sore. Keadaan Nona Vera masih seperti itu saja, tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan, tapi, Dokter Hana menjeda ucapannya. "Tapi kenapa, katakan dengan jelas. Salah satu baby dalam kandungan Nona semakin melemah, saya tidak bisa pastikan dia akan bertahan jika Nona Vera belum sadar." Itulah yang selalu terngiang di telinga Davien, sekarang selain rasa sakit melihat keadaan Vera, dia juga takut jika salah satu atau kedua anaknya tidak akan bertahan. "Sayang, bangunlah, apa dunia bawah sadarmu lebih menyenangkan? Setidaknya jika kamu tidak peduli padaku ingatlah anakmu, mereka sudah lemah sayang karena ibunya juga tidak memperdulikan mereka." Davien begitu rindu akan kekasih halalnya itu, ingin bermanja pada Vera, sifat cerewet Vera, yang jelas saat ini dia benar-benar rindu akan sosok istrinya itu. "Sayang, aku mohon sadarlah, apa kamu senang melihat suami rapuhmu ini menangis setiap malam?" Davien beralih memegang perut Vera dan mengusapnya secara lembut.
Anak-anak papa, kalian sehat-sehat di sana, papa mohon kalian bertahanlah, bantu mama nak biar mama cepat sadar. Kap, ya Tuhan, sadarkanlah istri hamba, San selamatkanlah anak hamba. Hanya itu doa yang selalu Davien panjatkan, dia sudah mulai menjalankan kewajibannya sebagai muslim. Davien memandang wajah istrinya yang sudah sangat pucat, entah kapan dia pun terlelap, ya seperti itu setiap malam Davien tertidur dengan cara duduk di kursi dekat ranjang Vera. Dan selama 5 hari juga selalu terdengar teriakan histeris di sebuah mansion mewah yang tersembunyi di dalam hutan. Setiap harinya Elsa menjerit kesakitan, karena setiap harinya para anak buah Irfan mengempat but kuku jari dan kakinya, belum lagi jarinya juga dipat-empatkan. Kini penyesalan hinggap di diri Elsa, andai dia tidak lebih mengikuti obsesi untuk mendapatkan Davien kembali, mungkin hidupnya masih sejahtera dan bahagia. Ya begitulah penyesalan selalu datang di akhir, kalau datangnya permulaan namanya pendaftaran ya. Elsa masih belum percaya dalam dirinya jika yang menyuruh orang untuk menis satu kesah dirinya adalah Davien, yang dia kenal dulu lembut dan selalu melindungi dirinya. Dia masih sangat syok dengan apa yang dia lihat, ruangan penuh senjata, orang semua patuh pada Davien, dia tidak menyangka jika Davien berubah menjadi pria kejam. Dia hanya bisa meratapi nasibnya yang sebentar lagi entah akan selamat atau sebaliknya. Di pagi hari, Davien masih terlelap begitu nyenyak, masih dengan cara kepalanya dijatuhkan di atas tangan sang istri. Vera yang juga masih memejamkan mata, tiba-tiba dia mengerjap saat sinar matahari menyilaukan matanya. Vera membuka perlahan matanya, dia merasakan jika kepalanya terasa berat juga sakit, Vera ingin mengangkat tangannya yang terasa berat. Dia pun melihat ke arah tangan yang sedang ditindih dengan pipi seseorang. Vera mengernyitkan dahi melihat orang tersebut, dia seperti tidak mengenali lelaki di hadapannya, penampilan yang sangat berantakan seperti bukan Davien suaminya. Namun Vera tahu jika itu adalah cintanya, belahan jiwanya. Vera yakin jika orang yang tertidur di atas tangannya adalah imamnya. Lelaki yang sangat sempurna, lelaki yang begitu mencintainya dan juga sebaliknya, lelaki yang selalu melindunginya, selalu melakukan apapun untuk kebahagiaannya. Dia lelaki yang sangat hebat, juga sangat tampan. Vera tersenyum dengan wajah pucatnya. Entah berapa hari dia tertidur, yang jelas dia tahu selama itu lelaki hebatnya menjaga dirinya dengan baik. Melihat penampilan Davien saja Vera bisa menebak jika selama dirinya sakit Davien tidak mengurus dirinya sendiri. Tangan dipasangkan, selang infus terangkat lalu mengusap kepala Davien dengan begitu sayang, dari kepala menyisir rambut Davien dengan jemarinya, hingga turun pada rahang tegas Davien yang sudah terlihat kurus. Maafkan aku sayang, karena aku tidak mendengar ucapanmu, tapi kenapa kamu menghukum dirimu sendiri? Aku juga sakit melihat keadaanmu seperti ini, maafkan aku juga karena telah membuatmu susah, membuatmu repot. Vera membatin, begitu terharu melihat suami yang sangat setia menunggunya. Terima kasih sayang, terima kasih karena telah menjadi lelaki hebat untukku, lelaki pelindungku. Terima kasih karena telah memberi cinta yang begitu besar untukku. Vera masih mengusap lembut wajah Davien, dia tidak peduli dengan tangan satunya lagi merasa kebas karena Davien menindihnya dengan kepala. Davien yang merasa sesuatu yang menyentuh wajahnya pun tersadar, persis seperti sentuhan yang selalu istrinya lakukan di setiap pagi. Davien mengira jika dirinya bermimpi, dia tidak ingin kehilangan momen seperti ini, dia pun enggan membuka matanya menikmati mimpi yang begitu terasa nyata. Tapi sentuhan itu seperti sangat nyata, terlebih saat Vera memegang hidung Davien, dia merasa jika tangan Vera menowel-nowel hidungnya, dia pun langsung membuka matanya. Dan tatapannya itu langsung mengarah pada wajah pucat dengan bibir tersenyum meski terhambat oleh selang. Mata Davien kembali berembun,
dia menamparkan pipinya sendiri, takut jika dirinya masih bermimpi. Vera langsung mengusap wajah Davien yang ditampar oleh Davien sendiri. Vera menggeleng, dia ingin mengatakan jangan sakiti dirimu karena ini bukan mimpi, namun terhalang dengan selang yang ada di dalam mulutnya. Saat tangan lembut itu menyentuh kulit wajahnya, Davien memejamkan matanya merasakan sentuhan yang selama ini dia rindukan. Sayang.